Hai, Assalamualaikum pecinta anggrek. Kalau lihat seperti ini, rasanya gimana gitu ya teman-teman. Yang selalu ditunggu-tunggu, dinanti-nanti sekian lama, akhirnya muncul seperti ini, mekar dan cantik. Rasanya tidak sia-sia selama ini merawat, menyiram, memberi pupuk, vitamin, dan lain-lain sebagainya. Dan ada yang bertanya, apakah anggrek yang sedang berbunga masih harus diberi pupuk seperti biasa? Nah, tonton terus video ini sampai akhir. Sebenarnya anggrek itu bagi saya ya teman-teman, tanpa dipupuk pun bisa berkembang dan bisa berbunga juga. Tapi biasanya kalau tidak dibantu dengan pupuk dan vitamin-vitamin, maka pertumbuhan dan perkembangannya itu bisa lebih lama dibanding kalau dibantu dengan pupuk atau vitamin-vitamin. Apakah itu pupuk organik atau pupuk kimia? Bagi saya itu semuanya bagus ya teman-teman. Saya juga sering menggunakan kulit telur, kulit pisang, kulit jeruk, jadi macam-macam ya. Dan saya juga sering menggunakan pupuk kimia. Jadi tergantung situasi dan kondisinya ya teman-teman. Dan juga yang tak kalah penting adalah pemberian insektisida. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dirusak oleh hama, entah itu belalang atau lalat atau semut. Saya juga tidak tahu ya teman-teman. Ini masih mending karena yang dirusak daunnya. Dan biasanya lalat atau belalang itu sangat suka dengan kuntum-kuntum bunga yang sedang mekar. Karena itu kita juga harus rutin menyemprotkan insektisida, terutama kalau lagi berbunga, karena biasanya lalat buah atau belalang atau semut itu sangat suka ketika kuntum-kuntum bunga itu lagi mekar. Jadi teman-temanku semuanya, bagi saya pribadi, pemupukan dan penyemprotan insektisida masih saya terus berikan pada anggrek saya sebelum dan ketika sedang berbunga seperti ini. Walaupun ada juga beberapa teman-teman saya yang ketika anggreknya itu mengeluarkan bunga, maka pemupukan segera dihentikan. Tapi saya masih tetap memberi pupuk, walaupun cara pemupukannya mungkin tidak sesering waktu sebelum berbunga ya teman-teman. Tadinya saya pupuk 2 kali seminggu. Nah, ketika sedang berbunga, saya berinya pupuk itu cukup 1 kali 1 minggu saja. Dan dipastikan semprotan pupuk tidak mengenai bunga. Jadi hanya daun dan akar saja. Nah, untuk penyemprotan insektisida beda lagi ya teman-teman. Jadi biasanya saya tuh semprotnya harus mengenai semua, mulai dari akar, daun, dan juga kuntum-kuntum bunganya. Karena biasanya semut, belalang, lalat buah itu sangat suka dengan putik-putik bunga yang seperti ini. Setelah diisap sari madunya, maka bisa dipastikan kuntum bunga kita pasti akan layu. Jadi serangga-serangga, lalat, semut, belalang, dan lain-lain itu adalah salah satu penyebab kenapa kuntum bunga anggrek kita tidak bertahan lama. Karena itulah harus tetap selalu disemprot dengan insektisida secara teratur. Begitu juga dengan pemupukan, harus tetap
kita berikan agar membantu anggrek mendapatkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya dan bunganya. Dan pastikan pupuk tidak mengenai kuntum bunga kita, karena kalau mengenai kuntum bunga kita, maka pupuk hanya akan merusak kuntum bunga kita. Beda lagi dengan insektisida, justru harus mengenai kuntum bunga kita. Kenapa? Karena disitulah bagian yang paling disenangi oleh lalat, semut, belalang, dan lain-lain. Tapi jangan berlebihan juga ya teman-teman, harus sesuai dengan aturan pakai. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya akan selalu berharap support dan dukungan dari teman-temanku sekalian. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.